Ya, saya ingin menggarisbawahi dulu. Yang pertama ini yang diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 509 Tahun 2017. Tadi sudah saya sampaikan pada sesi pagi bahwa gubernur itu menyusun rencana aksi daerah 5 tahunan bersama bupati atau wali kota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak lain terkait lainnya. Kemudian gubernur menyampaikan laporan pencapaian setiap tahun atas pelaksanaan sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan daerah kepada 2 kementerian. Yang pertama kepada Kementerian Dalam Negeri, yang kedua kepada Kementerian PPN atau kepada Kepala Bappenas. Oke, lanjut saja. Pemerintah perannya sudah ini Oke, baik. Jadi tadi di chatroom ada yang bertanya, sebetulnya laporan yang semesteran itu kapan? Ya, jadi monitoring itu setiap bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Jadi idealnya sesuai dengan Perpres tadi adalah disampaikan 15 hari setelah periode semester berjalan. Semester pertama itu adalah Januari sampai Juni, itu dilaporkan tanggal 15. Namun pada prakteknya di pusat pun tidak bisa tanggal 15 karena ditutupnya Emonep Bappenas itu 15 hari kerja atau sekitar tanggal 21-an. Sehingga kalau memang tidak bisa tanggal 15 ya tentu bisa ditolerir karena di pusat pun juga tidak memungkinkan untuk tanggal 21 langsung kita sampaikan laporannya. Tapi tanggal 21 itu kita di pusat itu baru mendapatkan datanya dari Emonep Bappenas, sehingga dari situ kita lakukan analisis dan lain-lain sehingga baru bisa dilaporkan. Saya kira ini nanti untuk Perpres yang baru mudah-mudahan ini diadendum karena secara logika tidak mungkin ini tanggal ini, tapi ini teorinya adalah tanggal 15 untuk semester pertama bulan Juli, kemudian semester kedua Juli sampai Desember adalah 15 Januari tahun berikutnya lah. Selain monitoring atau laporan ini ada evaluasi yang harus dilaporkan setiap tahunnya, itu juga disampaikan ini 1 bulan setelah tahun berjalan, yaitu akhir Januari 2000. Kalau ini laporan 2021 berarti akhir Januari 2022 seharusnya sudah sama. Namun demikian ini teori, pada prakteknya masih sulit. Karena itu BPS saja ketika menyampaikan data-data indikator SDGs untuk capaian evaluasi ini sesuai dengan apa yang dikatakan Advance Release Calendar dari BPS untuk data-data tahun 2021 itu baru dapat disampaikan pada akhir Maret. Sehingga teori ini terpaksa kami excuse, tidak bisa kami laporkan karena memang datanya dari BPS pun juga baru nyampe kepada kami adalah pada akhir Maret. Nah, tentu data-data dari kementerian dan lembaga jauh lebih sulit. Namun demikian, kalau di pusat, alhamdulillah untuk BPS itu akhir Maret bisa 95 indikator masuk tepat waktu. Kemudian untuk kementerian dan lembaga sekitar 60 atau 70%. Sehingga di database kami sudah cukup lengkap. Kami tentu bisa dengan lebih cepat untuk menyelesaikan laporan. Targetnya karena tadi disampaikan oleh Bu Vivi, studi digitalisasi itu harus selesai bulan Juni. Sehingga setelah studi digitalisasi Juni tadi selesai, mudah-mudahan dengan Emonep yang kami lakukan, kami bisa menyelesaikan laporan evaluasi ini pada bulan Juli atau Agustus. Saya kira itu. Lanjut. Nah, ini alur monitoringnya. Ini yang pertama jelas di dalam tadi Pak Rahman menyampaikan di dalam rencana aksi daerah gubernur, pemerintah provinsi bersama bupati wali kota juga harus membuat rencana aksi daerah. Tentu ketika sudah ada rencana aksi daerah, tentu harus secara bersama-sama pula gubernur dan bupati wali kota menyampaikan laporannya itu. Laporan yang dari gubernur itu disampaikan kepada kelompok kerja TPB provinsi, kemudian ke sekretariat SDGs provinsi. Lah ini
Ini kalau tadi dari survei, kalau di provinsi nggak ada sekretariat SDGs provinsi, tentu kalau kami bahasa Jawa itu gotang. Gotang itu berjalan dengan kaki yang tidak sempurna. Karena itu kami tentu di sini menghimbau karena gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tentu di dalamnya untuk melaksanakan SDGs harus ada ketua Pokja. Ketua Pokja kalau di pusat itu diketuai oleh para deputi, kemudian ada ketua Sukokja, para direktur-direktur di Bappenas, kemudian ada sekretariat SDGs seperti kami. Ini sehingga rangkaian ini menjadi lebih lengkap. Setelah itu laporan Monepnya jadi dikirim kepada deputi Monep Bappenas, kemudian kepada Kemendagri, lanjut ke atas kepada Deputi KSDA Pak Arifin Rudianto tadi, kemudian Pak Arifin Rudianto tentu disampaikan kepada kelompok kerja, kemudian sekretariat untuk dievaluasi dan lain-lain. Kalau sudah jadi, tentunya kepada koordinator pelaksana. Koordinator pelaksana adalah Menteri PPN atau Kepala Bappenas. Kemudian berikutnya harus disampaikan Dewan Pengarah atau Pak Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga di dalam setiap tahunnya, apakah itu akhir September atau akhir Oktober atau akhir November, kami di Bappenas itu menyelenggarakan yang namanya SDGs Annual Conference. Di sini adalah kesempatan kepada kami untuk melaporkan kepada Dewan Pengarah. Tentunya platform yang sama dapat dilakukan di daerah seperti itu. Lanjut. Nah, ini untuk yang Matriks 3 dan Matriks 4 non-pemerintah ini sifatnya adalah voluntary. Namun karena walaupun voluntary, kami di Bappenas itu istilahnya Pak Menteri, Kepala Bappenas itu diminta sebagai yang ngatur orkestrasinya. Tetap kami meminta supaya organisasi-organisasi pemerintah tetap melaporkan secara ini matriks 3 dan matriks 4-nya kepada kelompok kerja, kemudian ke sekretariat itu untuk teknis dan penyiapannya dan lain-lain, kemudian tim pelaksana, kemudian koordinator pelaksana dan Dewan Pengarah. Sehingga satu kesatuan laporan itu adalah tidak hanya berisi matriks matriks 1, matriks 2, tapi juga matriks 3 dan matriks 4. Ini lanjut. Ya. Ini saya kira kalau tadi disampaikan baru sekitar 27 atau 28% yang sudah menggunakan metadata 1 atau buku monitoring dan evaluasi yang edisi pertama. Ini adalah skema baru. Ini skema baru di dalam Monep-nya ini untuk menggunakan metadata 2. Itu kita tahu tadi Pak Rahman menerangkan mengenai metrik 1. Kemudian untuk di daerah itu metrik 2 oleh program dan kegiatan oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian non pemerintah yang lingkupnya memang hanya provinsi itu, dan metrik 4 yang lingkupnya adalah di provinsi itu. Nah, kemudian dari situ metrik 1 akan ditarik menjadi form 1. Nanti akan saya tunjukkan secara lengkap bagaimana isi dari form 1. Intinya, apakah form 1, form 2B, form 3 maupun form 4 itu adalah melihat antara target yang sudah dibuat dalam rencana aksi daerah terhadap capaiannya. Ya, kalau form 1 tentu antara target setiap indikator SDGs yang 289 indikator itu kemudian dibandingkan dengan capaiannya. Capaiannya tentu dapat dilihat dari data-data yang saya paparkan tadi pagi. Kemudian form 2B adalah antara program dan kegiatan, membandingkan antara target fisik program dan kegiatan dan target anggaran terhadap capaiannya. Nanti kita lihat satu-satu. Demikian pula yang form 3, form 4 lah. Nanti ada catatan. Ketika satu indikator jauh dari capaian atau tidak tercapai, kemudian ada indikator yang harusnya tercapai tapi baru akan tercapai, tentu di sini akan ada form 5. Ada masalah apa sih sebetulnya? Form 5. Kemudian kalau ada indikator-indikator yang dia dapat tercapai, berarti di situ jangan-jangan ada satu pembelajaran atau best practices yang itu harus ada masuk di dalam form 6.
semua keberhasilan yang dilakukan oleh di dalam yang dapat dilihat dari form 1, form 2B, form 3 maupun form 4 itu harus dibuat best practices-nya. Sehingga nanti kalau SDGs Annual Conference 2022 ada SDGs Award, salah satunya akan kami lihat bagaimana best practices yang dilakukan oleh pemerintah daerah 34 provinsi, bagaimana best practices oleh non-pemerintah di 34 provinsi, juga best practices yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha. Ya. Jadi kalau ada masalah nanti diisi form 5, masalah itu berarti tidak tercapai atau jauh dari tercapai. Kalau dia tercapai itu di form 6, sehingga itu menjadi satu laporan monitoring dan evaluasi lanjut. Ini saya akan terangkan mengenai form 1 Monef. Ini adalah formulir ini diisi untuk mengevaluasi kinerja pencapaian target dari setiap indikator. Ya. Jadi 289 itu kalau tadi di provinsi jumlahnya hanya sekitar 120-an atau berapa, ya sudah itu saja. Ini kalau nasional ya biar saya dilaporkan nasional. Kita lihat tujuan apa? Nama tujuannya apa? Targetnya tujuannya itu goal 1, goal 2, goal 3 sampai goal 17. Targetnya tentu 11, 12 dan seterusnya. Kemudian indikatornya misalnya 111 bintang atau 121 bintang. Nama indikatornya apa? Kemudian sumber datanya bagaimana? Apakah dari BPS atau kementerian dari dan lembaga? Apakah dari SKPD? Kemudian satuannya apakah persentase? Apakah satuan-satuan yang lainnya? Tahun dasar misalnya. Dulu tahun 2015 itu berapa capaian daripada indikator itu? Kemudian targetnya. Nanti akan saya terangkan bagaimana kita membuat target ini. Tadi di chat itu ada pertanyaan dari Budian. Pak, data BPS kan nggak ada target. Iya, BPS nggak ada urusannya untuk membuat target. Tapi Bapeda atau Bappenas yang harus membuat target itu. Kemudian capaiannya ini. Jadi membandingkan kolom 8 dan kolom 9 akan ketemu nomor 10 status. Statusnya itu apakah warna hijau, bulat warna hijau itu tercapai. Target di tahun berjalan dapat tercapai. Kalau warna kuning akan tercapai. Kalau warna merah perlu perhatian khusus. Tadi saya sampaikan kalau warna kuning dan warna merah berarti dia harus ditulis ada masalah apa di form 5 tadi. Kalau dia berhasil tercapai di form 6 tadi best practices-nya. Ini kita contoh di sini di bawah ini. Misalnya kita lihat di tujuan 6, indikator 611A, ya kan? Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. Datanya dari BPS, satuannya persentase, tahun dasarnya misalnya tahun 2017 itu pada waktu tahun 2017 persentase rumah tangga yang ini di Aceh ini kami ambil contoh Aceh 43,45%. Kemudian 2021 targetnya itu Aceh mentargetkan indikator ini adalah 77,2%. Ternyata realisasinya Aceh itu mencapai 87,66%. Berarti menunjukkan bahwa indikator 611A ini tercapai sehingga statusnya diberi lingkaran warna hijau. Bagaimana kalau kita lihat indikator 711A, rasio ketersediaan daya listrik dari Dinas SDM? Satuannya adalah rasio, tahun 2017 adalah 1,06. Ini kemudian targetnya itu KWH kalau nggak salah satuannya. Kemudian target 2021 1,73. Ternyata realisasinya hanya 1,24, jauh dari target. Sehingga di sini adalah perlu perhatian khusus dan seterusnya. Ini satu kata kunci tercapai atau tidak. Berikutnya kita lihat di metrik 2B. Lanjut ke metrik berikutnya. Ya, ini 2B. Formulir ini bertujuan untuk memantau realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran program SDGs dari instansi pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Tentu ini adalah yang sudah ada di rencana aksi daerah, ya kan? Di rencana aksi daerah sudah ada. Ini cara membacanya juga sama.
di situ misalnya kode indikator, kode dan nama indikatornya di baris 10, nama programnya, kegiatannya, kemudian nama kegiatannya, subkegiatannya, dan lain-lain. Ini sama formatnya, satuannya itu berapa, kemudian targetnya itu berapa pada tahun berjalan, realisasi per semester. Ya, tentu ini tadi persemesteran ini adalah laporannya ini. Kalau semester 1 tentu hanya cukup melaporkan sampai dengan semester 1. Januari sampai Juli tadi bisa dilaporkan bulan Januari sampai Juni semester 1 bisa dilaporkan apakah pada bulan Juli, apakah pada bulan Agustus, pertengahan Agustus nggak apa-apa. Tapi laporannya adalah semester 1 itu dari target di kolom 3 itu sudah terrealisasi berapa persen. Kemudian alokasi anggarannya berapa? Ini di kolom berikutnya adalah berapa realisasi anggaran untuk semester 1. Ya. Kemudian sumber pendanaannya dari mana, lokasi kegiatannya di mana, instansi pelaksana siapa. Itu tadi kalau untuk semester 1. Untuk semester 2 tentu harus diisi. Ya kan? Semester 1 tadi sudah ada isiannya. Tinggal diupdate isian dengan semester 2. Tentunya secara logika kan mestinya akhir tahun kan semua anggaran itu bisa saja sudah 100%, tapi mungkin ada refocusing tidak 100%, nggak apa-apa, nanti dituliskan di form 5. Ini semester 2 fisiknya berapa, realisasi target fisik, kemudian di semester 2 realisasi anggarannya berapa, dan seterusnya. Ini di next slide adalah contoh yang dibuat oleh pemerintah daerah. Ini nanti bisa dilihat ini misalnya ini yang terkait dengan indikator 121 bintang. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Ini ada programnya, program pembinaan kewirausahaan dan pengembangan UMKM. Kemudian kegiatannya ini ada banyak ini. Subkegiatannya, indikatornya, misalnya jumlah pendampingnya ada berapa orang, ya kan? Targetnya itu tahun 2019 176, ya kan? Realisasinya ini fisiknya nggak ada, ini nggak ditulis anggarannya dan seterusnya. Ini saya kira laporan ini tidak bisa dijadikan contoh karena kan nggak ada isiannya. Jadi hanya ini form saja. Ini form yang ada di rencana aksi daerah. Tentu di sini untuk Monep harus dilihat berapa realisasinya untuk semester 1 dari 176 orang ini, kemudian berapa realisasi anggarannya, ya kan, seperti contoh yang tadi. Lanjut. Ya, ini contoh saya kira yang ini lebih pas ini. Ini Provinsi X misalnya, ini targetnya 125 orang, nama kegiatannya adalah pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan nafsa. Targetnya 125 orang, pada semester 1 sudah berhasil diberi pelayanan ini sebanyak 70 orang. Kemudian semester 2 diberi sudah total semuanya. Nah, ini ada perbedaan beberapa teman-teman provinsi di dalam mengisikan semester 1 dan semester 2. Ya, silahkan untuk semester 1 diisikan berapa capaiannya, yang berapa realisasinya. Semester 2 langsung totalnya saja. Total semester 1 dan semester 2 itu berapa. Ini alokasi anggarannya. Demikian pula anggarannya semester 1 itu 115 juta misalnya, semester 2 total anggarannya dan seterusnya. Lanjut. Ya. Nah, tentu ini tadi yang form 3 non pemerintah, di formatnya hampir sama, lanjut saja. Ini contoh sudah ada. Ini misalnya kegiatan proporsi anak-anak dan remaja pada kelas 4 ini programnya adalah kunjungan edukatif bagi anak-anak jalanan terkait dengan kesehatan. Ini dilakukan oleh gerakan pemuda Ansor misalnya, Garuda Bung Cokro ini. Kemudian ini targetnya 2019 adalah 8 orang yang akan diberi informasi. Pada semester 1 itu 2 orang, semester 2 6. Nah, ini berbeda di dalam mengisinya.
yang semester 1 berapa, semester 2 berapa, ini harus ada totalnya. Sebaiknya mulai sekarang kita seragamkan saja. Semester 1 berapa, semester 2 total semester 1 dan semester 2. Sehingga isiannya berapa, kira-kira seperti itu. Lanjut. Ya, ini untuk form 4, ini untuk pelaku usaha, formnya hampir sama. Lanjut saja. Lanjut. Ya, ini contoh saya kira bisa dibaca sendiri. Saya akan menerangkan esensi yang lebih penting. Lanjut, silakan. Ya, ini form 5. Tadi saya sampaikan kalau ada masalah, tolong ini diisi. Di dalam laporan itu harus menyertakan form 5 ini. Bagaimana, apakah ini diisikan setiap tujuan terkait SDM, terkait kelembagaan, keuangan, dan lain-lain. Masalahnya apa? Kemudian rencana tindak lanjutnya bagaimana? Siapa institusi akan melaksanakan tindak lanjut ini? Contoh ini berikutnya. Contohnya, next slide please. Ya, ini misalnya contoh di Provinsi Bangka Belitung terkait manusia, permasalahannya pengelola program terkait dengan dukungan data dalam proses perencanaan. Karena itu strateginya akan memperkuat Forum 1 Data Indonesia tingkat daerah. Kemudian masih berkurangnya kapasitas tenaga pendamping kegiatan dan seterusnya. Akan dilakukan kegiatan pelatihan. Siapa pelaksananya? Dinsos, Dinas Pertanian, dan lain-lain. Kelembagaan misalnya, kelembagaan. Peran dan kinerja lembaga pengelola dan pengawasan program belum optimal, dan seterusnya ini. Seperti ini. Saya tidak akan detail karena bahan ini nanti akan dibagi, sehingga nanti tolong dipelajari sendiri. Lanjut. Ini best practices. Best practices ini formnya ada 9 pertanyaan. Ini dituliskan dalam kotak box yang mencakup informasi sebagai berikut. Tujuannya apa, institusinya apa, kemudian programnya apa, lokasi dan waktu kegiatannya kapan, latar belakang keberhasilan itu. Tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, tapi juga yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, yang dilakukan oleh non-pemerintah, baik itu filantropi, akademisi, perguruan tinggi misalnya, kemudian media, kemudian juga perusahaan-perusahaan boleh menulis ini. Kemudian latar belakangnya apa, prosesnya, strateginya, apakah melibatkan seperti yang disampaikan Bu Ana atau Pak Rahman tadi, apakah melibatkan semua pihak? Kalau ini best practice-nya pemerintah, apa melibatkan non-pemerintah? Apakah melibatkan DPR misalnya? Apakah melibatkan pengusaha dan lain-lain? Hasilnya, sebelum ada best practices ini dulu misalnya satu wilayah di Gunung Kidul ini, teman-teman di Jogja, sebelum ada best practices mengenai pariwisata desa gitu ya, itu banyak orang yang nganggur. Tapi dengan adanya pariwisata desa di Gunung Kidul itu semua orang sekarang pengangguran sudah tidak ada, kemiskinan sudah berkurang. Berapa jumlahnya kira-kira seperti itu. Sehingga di situ kelihatan hasilnya, dampaknya, kemudian tantangannya. Kemudian ketika tantangannya misalnya ketika meluncurkan program ini, siapa yang setuju, siapa yang nggak setuju, kemudian bagaimana kesulitan-kesulitan yang lainnya, tolong dituliskan secara lengkap, sehingga nanti ini kami memberi bocoran kepada semuanya, baik pemerintah daerah, baik SDG Center, baik akademisi. Ini salah satu bahan penilaian SDGs Award yang akan diumumkan mungkin oleh Bapak Presiden, oleh Bapak Wakil Presiden, atau mungkin Bapak Menteri sendiri. Kemudian peluang replikasi yang penting adalah di sini. Kalau best practices ini kira-kira bisa direplikasi oleh pihak lain atau tidak? Bagaimana caranya supaya orang lain itu bisa mereplikasi? Karena itu metodologinya harus diterangkan secara jelas. Lanjut.